Pembalap Prima Pramac Racing, Johan Zarco, mengaku tidak ingin mengambil risiko dalam menyalip Francesco Bagnaia pada balapan seri ke-17 MotoGP Thailand 2022. Johan Zarco yang start kelima tampil gemilang pada balapan yang berlangsung di sirkuit Chang, Thailand, Minggu tanggal 2 Oktober tahun 2022. Zarco awalnya tercecer dengan berada di luar 5 besar pada lap pembuka. Posisinya kemudian secara perlahan pulih ke depan. Hingga akhirnya Johan Zarco bertemu dengan Marc Marquez, Repsol Honda, yang berada di urutan keempat. Marquez yang berupaya mengambil posisi ketiga dari Bagnaia lengah, karena Zarco memulai serangan. Zarco mengambil kesempatan itu, hingga akhirnya bisa mengambil posisi keempat dan membuat Marquez turun satu strip ke belakang. Sukses melewati Marquez, pembalap asal Prancis itu mendapatkan kesempatan lagi menyalip Bagnaia. Namun dia tidak begitu berani melakukan manuver karena sudah memasuki putaran terakhir. Di sisi lain, posisi Bagnaia juga berada di peringkat 2 kejuaraan, dan bertekad memangkas jarak dari pemuncak klasemen MotoGP 2022 Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha. Hingga balapan menyentuh garis finish, Zarco hanya bisa bertahan di posisi keempat sampai finish tiba dengan Bagnaia di zona podium. Dalam kondisi basah seperti ini, menyelesaikan balapan sudah merupakan kepuasan. Kata Zarco, "Saya ingin menang tetapi awalnya sulit. Jalurnya terbuka pada 6 lap dari akhir dan saya tidak bisa mencapai Miguel Oliveira. Tetapi ketika saya sampai mendekati Pecco, saya melihat bahwa saya tidak bisa berjuang untuk kemenangan lagi, dan saya hanya bisa melakukannya untuk podium." Tambah Zarco, "Saya tidak ingin mengambil risiko dan membuat kesalahan yang dapat merugikan Bagnaia, yang merupakan pembalap andalan Ducati. Jika saya mengejar Pecco 2 lap sebelumnya, mungkin saya bisa mencobanya. Saya mengambil risiko dengan menyalip Marc Marquez, tetapi saya tidak ingin melakukannya dengan Pecco. Ducati tidak pernah melarang siapapun untuk meraih kemenangan, tetapi untuk podium saya melakukan hal yang benar." Sementara itu, Francesco Bagnaia sukses finish ketiga pada balapan MotoGP Thailand akhir pekan kemarin. Francesco Bagnaia mendapat tambahan 16 poin pada balapan MotoGP Thailand setelah sebelumnya tertinggal 18 angka dari pemuncak klasemen Fabio Quartararo. Perolehan poin ini membuat perebutan posisi puncak semakin ketat karena balapan MotoGP 2022 tinggal menyisakan 3 seri balap. Rival terdekatnya, Fabio Quartararo, hanya mampu finish di posisi ke-17 sehingga gagal mendapat poin saat balapan berlangsung di lintasan, yang setengah basah karena sebelumnya sirkuit Chang diguyur hujan deras. Seperti yang diketahui, Quartararo memulai dari urutan keempat tercecer ke belakang saat melewati tikungan 4. Dia sempat melebar dan hampir keluar lintasan yang menyebabkan beberapa pembalap menyodok ke depan. Quartararo mengaku ketakutan selama melakoni balapan di Thailand karena cuaca yang tidak bersahabat. Pembalap Repsol Honda Marc Marquez mengaku kondisi lengannya sempat mengalami kaku jelang balapan di MotoGP Thailand. Situasi itu dirasakan Marc Marquez seusai menjalani balapan penuh pertamanya saat di sirkuit Motegi yang menggelar balapan MotoGP Jepang 2022. Seperti yang diketahui, comeback Marc Marquez di MotoGP Aragon 2022 hanya menghabiskan 2 lap saja, usai motornya mengalami kerusakan. Terlebih MotoGP 2022 saat ini berada di jadwal yang menggelar 3 seri di 3 minggu secara beruntun. Kendati begitu, juara dunia 8 kali itu mengaku kondisinya terus membaik dan akan kembali beraksi di MotoGP Thailand yang digelar di sirkuit Buriram. "Pekan ini saya butuh waktu lebih lama untuk pulih dari yang saya harapkan," ucap Marc Marquez. "Pada hari Senin perasaannya baik-baik saja, tetapi pada hari Selasa saya bangun dan lengannya benar-benar kaku. Ini membutuhkan waktu, tetapi hari Kamis saya sudah merasakannya lebih baik. Jadi tidak akan menjadi masalah besok," kata Marc Marquez meyakinkan. Kemalangan yang menimpa Marc Marquez tak terlepas dari insiden kecelakaan saat di sirkuit Jerez pada tahun 2020 lalu. Sejak saat itu, Marc Marquez kesulitan kembali ke performa yang terbaiknya. Namun saat balapan di MotoGP Jepang 2022, Marc Marquez mulai menunjukkan tren yang positif. Terbukti ia mampu menyalip Miguel Oliveira untuk memperebutkan posisi keempat di lap-lap terakhir.
Sejak Jerez 2020, saya tidak bisa menyerang di lap-lap terakhir. Karena saya selalu merasakan sakit dan ketika Anda merasakan sakit, Anda juga kekurangan kekuatan hingga Anda akan kehilangan sedikit konsentrasi. Dalam semua balapan yang saya lakukan sejak saat itu, saya selalu turun di lap terakhir. Di Motegi, untuk pertama kalinya, saya bisa terus menekan di lap-lap terakhir. Tenaganya sedikit kurang tapi itu normal. Lebih freshnya Marc Marquez saat balapan juga tak terlepas dari kondisi hujan yang mengguyur sirkuit Motegi pada sesi kualifikasi hari Sabtu. Benar juga bahwa cuaca membantu kami di MotoGP Jepang 2022, karena pada hari Sabtu tubuh tidak terlalu banyak mengalami tekanan, saya memperhatikan itu. Sementara itu, jelang MotoGP Thailand akhir pekan nanti, Marc Marquez sukses memuncaki latihan bebas pertama MotoGP Thailand di sirkuit internasional Chang Buriram pada Jumat 30 September. Namun sebelum Marquez sukses menjadi yang tercepat pada FP1, ia sempat mengalami insiden kecelakaan low side di tikungan 3. Beruntung, The Baby Alien tidak cedera serius, serta motor RC213V yang ditungganginya juga tidak mengalami kerusakan. Dalam sesi akhir FP1 tersebut, Marquez menorehkan lap time tercepat 1 menit 30,523 detik, sekaligus membawanya unggul 0,032 detik atas Quartararo, sedangkan Francesco Pecco Bagnaia harus puas posisi ke-6. Sementara pada sesi FP2 yang digelar Sabtu sore waktu Thailand, Marquez menempati urutan ke-6, satu tingkat di atas Alex Espargaro yang berhasil temukan kecepatan jelang akhir latihan. Pilot Aprilia ini nampak kesulitan sepanjang jalannya sesi. Seusai turun dengan impresif di MotoGP Jepang, akhir pekan ini Marc Marquez menegaskan bakal lebih kencang di Grand Prix Thailand. Setelah 3 bulan absen karena cedera dan pemulihannya, juara dunia 6 kali itu akhirnya kembali ke lintasan pada GP Jepang akhir pekan lalu. Torehan Marquez pada putaran ke-16 kejuaraan dunia MotoGP 2022 tidak buruk, bahkan bisa dibilang impresif untuk ukuran pembalap yang baru pulih dari cedera. Pembalap tim Repsol Honda tersebut berhasil merebut pole position dan finish di posisi keempat pada lomba di sirkuit Mobility Resort Motegi tersebut. Peningkatan yang ditunjukkan Marc Marquez pasca pulih dari cedera lengan kanan diyakini akan mengembalikan jati dirinya sebagai penantang gelar pada MotoGP. Melihat raihan di GP Jepang, The Baby Alien bertekad untuk mengulangi hasil bagus seperti itu saat turun di GP Thailand di Chang International Circuit Buriram akhir pekan ini. Bahkan Marquez ingin mendulang hasil lebih bagus di Buriram nanti. Maklum, ia ingin kembali mampu bersaing di barisan depan seperti yang kerap dilakukannya sebelum cedera lengan tangan kanan. Target untuk GP Thailand adalah kembali memaksimalkan performa di sepanjang akhir pekan, seperti yang sudah kami lakukan di Jepang, ucap Marquez. Tentu, saya ingin bersaing di depan lagi seperti di Jepang, namun saya rasa tidak realistis berharap seperti itu. Itu bukan tujuan kami. Di sini kami ingin membangun kembali kekuatan. Saya memiliki kenangan bagus di Buriram pada tahun 2018 dan 2019. Khususnya saat kunjungan terakhir kami, saya sangat menantikan melihat penggemar Thailand lagi, kata pembalap asal Spanyol itu. Seperti yang diketahui, jagat MotoGP sebelumnya mengenal Marc Marquez sebagai pembalap yang paling dominan dalam satu dekade terakhir. Sejak debut di kelas para raja pada tahun 2013, Marquez sudah 6 kali menjadi juara dengan 4 diantaranya terjadi secara berurutan pada tahun 2016 sampai dengan 2019. Namun semua berubah sejak Juli 2020 ketika Marc Marquez mengalami kecelakaan hebat pada balapan pembuka di Jerez. Langkah sembrono untuk kembali ke lintasan lebih cepat berubah cedera berkepanjangan. Selama 2 tahun terakhir, Marquez sesekali masih menunjukkan tajinya, tetapi tidak cukup untuk membawanya bersaing dalam kejuaraan. Upaya terakhir Marquez untuk sembuh total akhirnya dilakukan pada pertengahan musim ini. Kekhawatiran Marquez soal daya tahannya dalam menghadapi balapan secara penuh terbukti setelah gagal mempertahankan posisinya di GP Jepang lalu. Namun untuk ukuran pembalap yang baru melakoni balapan kedua setelah absen 3 bulan, posisi keempat tentu tidak bisa dianggap sebelah mata.